Dan saudara, untuk mengetahui kondisi warga di tengah pekatnya kabut asap di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, petang ini kita sudah terhubung dengan salah satu warga setempat, ada Ibu Erli Santi dan juga ada perwakilan dari BPBD Kota Banjarbaru, Bapak Harun Ar-Rasyid. Saya akan ke Bu Erli Santi terlebih dahulu. Bu Erli, selamat petang dengan Maidop. Selamat petang, Bu. Oke. Bu Erli, bisa Anda ceritakan kepada kami seberapa buruk dampak kabut asap di Banjarbaru di tempat Ibu tinggal saat ini, Ibu? Buruk benar, Buai. 24 jam kami di sini menghirup asap. Setiap pagi Buai kabut. Tidak ada kelihatan apa-apa. Baik. Kami akan coba perbaiki sambungan telepon kami. Kami mengalami feedback di sini. Saya mau ke Pak Harun. Pak Harun, apakah per hari ini ada titik baru api atau ada titik baru Pak hari ini di Banjarbaru? Baik, terima kasih Mbak Mei. Mbak Mei ya namanya? Ya, betul. Baik, sampai dengan hari ini kita memang sudah mencoba mengkompilasi data, ada sekitar 960 hektar yang terbakar. Kalau dibicara tentang titik api baru, hampir setiap hari ada terjadi kebakaran, baik yang skalanya kecil, menengah maupun yang besar. Nah, terkait dengan kabut asap yang tadi diberitakan di awal, memang dalam beberapa hari ini ada eskalasi kebakaran, ya kebakaran di daerah Landasan Ulin Selatan, Landasan Ulin Tengah, dan Landasan Ulin Timur yang puluhan hektar lahan gambut sehingga menimbulkan kepulan asap yang lumayan tebal. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kabut asap, tentunya kita bicara tentang jarak pandang dengan indeks polutan, ya, indeks polusi udara. Memang 2 hari ini indeks polusi udara itu berkisar antara 170-an mikrogram per meter kubik sampai dengan terparah di 480-an mikrogram per meter kubik, sehingga kategorinya memang sudah sangat-sangat tidak layak untuk tidak sehat. Baik. Kalau kategorinya hitam. Titik api selalu bertambah setiap harinya. Nanti saya akan tanyakan soal penanganan, tapi saya mau kembali ke Bu Erli sebagai warga yang tadi mengaku dampaknya sangat-sangat buruk. Bahkan di rumah Anda sendiri Anda harus menggunakan masker ya, Ibu. Seberapa parah, Bu, dampak kabut asap yang Ibu alami setiap hari? Kabut asapnya tuh masuk ke rumah, jadi kada bawa masker, lawan mengganggu aktivitas, Buai. Oke, Ibu, bagaimana Ibu dan juga keluarga dalam melakukan aktivitas di tengah pekatnya kabut asap, Bu Erli? Ada kalau melakukan aktivitas, Buai. Soalnya kan kabut asap itu terlalu tebal, jadi kada kawa beraktivitas. Jarak pandangnya terganggu, Buai. Kalau untuk aktivitas di rumah, Bu, kalau di luar kan memang sudah pasti ada kabut asap, Bu. Tapi kalau sampai di rumah kualitas udaranya bagus, Bu, di dalam rumah untuk Ibu dan keluarga? Kabut asapnya tuh masuk ke rumah. Seluruh area rumah begitu ya, Bu? Enggak, seluruh area rumah. Oke. Setelah kabut asap sampai bisa menjangkau ke dalam rumah, apakah sudah ada Ibu atau anggota keluarga atau juga mungkin tetangga yang Ibu tahu sudah mengalami gangguan kesehatan, Bu Erli? Belum. Kalau ulun sendiri belum, Boy. Artinya tidak mengganggu kesehatan, Bu, ya, asap? Karena apa, Bu? Menggunakan masker, artinya untuk aktivitas mata pedih, Boy. Jadi aktivitas sehari-hari terus menggunakan masker ya? Iya. Selama 24 jam, Bu, selama di dalam menggunakan masker di dalam rumah? Di dalam rumah menggunakan masker, Boy, bilanya terlalu asap. Kecuali hendak guring. Mata pedih. Kalau Ibu setiap hari aktivitas bekerja atau anak-anak juga tetap sekolah di tengah bencana ini, Bu?
Ulun kada kau bekerja buai, soalnya kelandungan. Kalau anak-anak bagaimana Ibu? Ulun kada kau bekerja buai, soalnya kan kelandungan. Atau terlalu siang. Kalau anak-anak sekolah bagaimana Bu Erli? Anak-anak asrama buai. Oh, asrama, dan informasinya tidak terganggu. Kalau anak-anak sekitar Bu? Anak-anak sekitar ya paksa sekolah itu telandung sedikit tolaknya jam 9-an sampai kabutnya hilang buai. Oh, tetap berangkat sekolah tapi menunggu kabut hilang begitu, agak lebih siang begitu berangkat? Iya, tetap berangkat sekolah tapi siang. Menghilangkan kabutnya dulu. Oke, baik. Saya mau pindah ya Bu Erli ke Pak Harun. Pak Harun, Anda tadi mengatakan setiap hari ada titik api baru gitu yang bertambah setiap harinya. Apakah karhutla ini, kabut asap ini semata-mata hanya penyebabnya karena kemarau panjang atau ada penyebab lain? Baik, sampai saat ini kami tidak berani menyimpulkan bahwa ada penyebab lain selain daripada kebakaran yang akibat kemarau panjang. Jadi memang salah satu ciri khas wilayah di tempat kami adalah lahan gambut yang didominasi tanaman seperti tanaman pakis ya, purun, dan kemudian ada pohon-pohon galam yang kalau dalam keadaan kering sangat mudah terbakar. Jadi di bawahnya lahan gambut sehingga kalau sampai terjadi kebakaran dia tidak bisa dipadamkan dengan cara yang mungkin konvensional seperti kebakaran di lahan mineral. Dia perlu waktu berhari-hari untuk bisa dipadamkan secara keseluruhan. Nah itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau ternyata kalau ada anggapan bahwa apakah ada aktivitas lain yang berkaitan dengan ini atau disengaja atau tidak, kami tidak berani menyimpulkan. Yang jelas sampai saat ini kebakaran sudah meluas dari Januari sampai dengan kemarin kami sudah ada mendata sekitar 960-an hektar yang lahan yang terbakar. Kurang lebih demikian. Oke, Pak, kebakaran ini kan terus meluas begitu. Apakah karena kesulitan air di Banjarbaru pemadamannya atau ada kendala akses ke lokasi kebakaran, Pak Harun? Baik, untuk kebakaran memang ada beberapa yang wilayahnya yang inaccessible ya, tidak bisa diakses ya Mbak Mei. Titik api jauh berada di tengah hutan yang tidak mungkin diakses oleh kendaraan bermotor maupun tangki-tangki pemadam. Kalau ditanya sumber air, untuk sumber air yang alamiah seperti sungai-sungai kecil, rei dan sebagainya sudah semakin surut. Ada tapi semakin surut. Namun kembali lagi ke permasalahan awal, titik api seringkali jauh sekali dari sumber air, Kemudian kendala-kendala lain selain yang itu ya adanya kebakaran di beberapa titik secara bersamaan. Jadi kami sangat-sangat berkoordinasi melalui platform radio maupun platform WhatsApp, melalui koordinasi dengan BPBD kota, provinsi, TNI, Polri dan semua relawan, sehingga pemadaman itu sedapat mungkin terkoordinir. Namun memang ada beberapa kebakaran yang memang tidak bisa dipadamkan karena jauh sekali titik. Nah, di situ biasanya heli bombing yang bisa masuk. Kurang lebih demikian. Pak Harun. Ya. Ada satu tambahan tadi, kebetulan saya baru selesai rapat dengan Pak Sekda dan seluruh SKPD terkait di Kota Banjarbaru tentang apa langkah-langkah taktis strategis yang akan kami ambil terkait menghadapi ancaman kabut asap yang semakin mengkhawatirkan ini. Jadi terkait tadi masalah edaran anak sekolah, mungkin nanti sudah ada edaran dari Dinas Pendidikan akan ada dimundurkan jam pembelajaran sampai dengan 9.30. Nanti edarannya juga akan masuk sekolah lebih siang ya. Ya. Cuma ada catatan penting di Banjarbaru, tidak seluruh daerah, sekali lagi tidak seluruh daerah terkena kabut parahnya, jadi sangat variatif. Cuma yang memang sangat parah itu di daerah Landasan Ulin, Selatan, Tengah dan Timur.
Oke, tadi Anda mengatakan titik api jauh, tapi kan tadi ada warga, Bu Erli tadi mengatakan bahwa asap sudah masuk ke permukiman mereka. Update per sore hari ini seberapa dekat kabut asap sudah masuk ke permukiman warga, Pak Harun? Ya, baik. Kabut asap kalau sore cenderung lebih ini ya, lebih tipis dibandingkan pagi. Pagi mungkin karena pengaruh embun ya, jadi ditekan oleh embun, jadi kabut asap berada di bawah embun yang menekan kabut asap untuk tetap di bawah sekitar 10-20 meter di atas permukaan tanah. Namun begitu menginjak tengah hari, kabut asap berangsur menghilang. Namun itu tidak menutup indeks pencemaran udara yang masih tetap di atas ambang batas. Kalau sampai sore ini ya memang betul ada, memang di sana masih bertahan asap-asap terutama yang masih sisa kemarin dan juga kebakaran-kebakaran yang masih ada. Sekali lagi masih ada, dan di lahan gambut ini agak susah menghentikan sampai dengan betul-betul. Nah, jadi operasi pemadaman sekarang lebih berfokus kepada jangan sampai ada properti milik penduduk, baik itu rumah, gudang atau yang sifatnya dekat untuk jangan sampai terbakar. Kira-kira demikian. Oke, Bu Erli, kalau kondisi kabut asap per sore hari ini bagaimana, Bu? Lebih atau ada waktu-waktu tertentu yang asapnya lebih pekat, Bu? Ada waktu-waktu tertentu, Bu, asapnya lebih pekat. Kapan tuh waktunya sore. Sore. Kalau kondisi sore hari ini bagaimana, Bu? Berasap, Boy. Berasap, Boy. Oke. Kalau pagi Ibu, itu lebih parah. ini kan memang kabut asap terjadi sejak awal tahun begitu ya, dan terus bertambah titik apinya. Bagaimana Anda menilai upaya pemerintah Kabupaten Banjarbaru dalam menangani kabut asap di sana, dan apa harapannya, Bu? Harapannya supaya kada ada lagi kebakaran hutan, Boy. Baik, Ibu. Terima kasih. Boy. Oke, bantuan. Ya, Boy, air bersih. Bantuan air bersih. Apalagi, Bu Erli? Karena kemarau, Boy, sumur kami keringan nang tempat-tempat nang gasan nang cuci baju atau gasan nang basuh piring itu kering, Boy. Karena disedot. Buat memadamkan api. Jadi kami memerlukan air bersih, Boy. Oke, baik. Dampak kemarau panjang memberikan banyak sekali dampak kepada warga di Banjarbaru. Ada kebakaran hutan dan lahan, asap pekat sudah masuk ke permukiman warga. Kita tunggu nanti penanganan lebih lanjut dari pemerintah Kabupaten Banjarbaru. Terima kasih Bu Erli Santi sudah bergabung bersama kami, dan juga Pak Harun Ar-Rasyid. Terima kasih, sehat selalu Bapak Ibu.